Okay, good morning to all of you. Today I'm recording this virtual class on Sunday 10th of January 2021 for you to watch this video on Friday. What time is it? What date? 15 ya. Jadi hari ini hari Minggu, Pak merekam di virtual class untuk kalian saksikan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sesuai jadwal. Jadi sebagaimana penyampaian dari sekolah dan juga oleh orang tua kalian ya, bahwa memang sudah berdasarkan kesepakatan bahwa kita akan terus melanjutkan pembelajaran ini secara online karena the number positive cases are rising ya. Jadi orang yang terindikasi atau yang positif COVID ini terus meningkat, jadi kita tetap untuk online, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak harapkan agar hari ini hari Minggu, Pak harapkan kalian semua sudah bergabung di GC, Google Classroom ya, yang baru. Alasannya karena Pak punya Google Classroom yang lama itu dia punya memori sudah penuh. Karena kalian bayangkan saja Pak harus selalu merekam video seperti ini, dan bayangkan kalau dari kelas 9 sampai kelas 12 Pak selalu rekam. Jadi sampai Desember itu Pak punya memori di Google Drive sudah penuh. Jadi akhirnya Pak sudah beli akun yang baru yang dia punya memori itu unlimited. Nah, masalahnya Pak tidak bisa gabung itu email yang baru ke Google Classroom yang lama. Jadi akhirnya mau tidak mau Pak harus buat Google Classroom yang baru. Jadi mohon semuanya segera bergabung karena mulai minggu depan ya Pak akan memposting semua materi itu di Google Classroom yang baru. Pak tidak akan memposting lagi di Google di GC yang lama, begitu ya. Jadi tolong semuanya segera bergabung. Termasuk video ini juga. Lihat WA dulu. Termasuk video ini juga Pak akan posting di kita punya GC yang baru. Oke. Nah, sekarang Pak akan share. Oh ya, itu yang penyampaian yang kedua. Terus penyampaian yang ketiga, selain kita belajar online, Pak juga sedang berencana untuk kalian melakukan semacam PFH. Jadi selama ini kan kita LFH. LFH itu kan learn from home. Tetapi Pak juga sedang berencana supaya kita bisa PFH, practice from home. Jadi bagaimana kita bisa praktikum tapi dari rumah. Entah Pak sedang berpikir mungkin yang pertama, kalian yang datang ke sekolah, tapi kita tetap mematuhi protokol, pastinya berdasarkan izin dari sekolah dan izin dari orang tua, ataukah kalian Pak tinggal bentuk kalian dalam kelompok, terus kita bisa Zoom untuk Pak arahkan dari sini. Jadi kayak Pak lihat kalian, terus Pak arahkan, oke, buat itu dan kalian lakukan itu lewat Zoom, begitu. Jadi Pak masih sementara pikirkan kira-kira bagaimana caranya Pak mau conduct ini PFH, practice from home-nya. Begitu. Kemudian ya itu saya, terus yang ketiga apa lagi? Itu yang ketiga, yang keempat mungkin tidak ada lagi. Jadi sekarang kita akan lanjut ke materi berikut. Materi berikut itu tentang transport in mammals. Jadi Pak izin share dulu dan Pak sudah rekam ini apa ya? Oke. Ini. Oke, jadi ini chapter 8 ya. Jadi terakhir itu kita sudah tentang transport in plants. Ya, transportasi di tumbuhan, bagaimana tumbuhan itu bisa mengangkut dia punya zat-zat hasil transportasi. Ada xilem yang mengangkut air dan garam-garam mineral. Kemudian ada juga phloem yang mengangkut zat-zat hasil fotosintesis. Nah, itu untuk tumbuhan. Sekarang kita masuk ke yang hewan. Nah, kalau kita berbicara soal hewan, berarti pasti itu termasuk juga dengan manusia. Pak sudah rekam atau belum? Oh, sudah. Oke. Jadinya transport in mammals. Silakan kalian lihat di buku juga itu di chapter 8 ya.
Nah, sekarang kita lihat transport system in animals. Ya, jadi kalau kita yang pertama, if we compare to plants, ya, jadi kalau kita bandingkan dengan tumbuhan, hewan dan manusia itu kan gerakannya lebih aktif. Oke, sebentar, Pak pause dulu ya, Pak. Sebentar, ada sedikit ini, Pak pause dulu ya. Oke, sorry, daripada ke belakang sedikit, tapi tidak apa-apa ya, karena kan Pak pause, jadi itu tidak akan membuat jeda begitu. Jadi sekali lagi Pak lanjut. Jadi kalau dibandingkan dengan tumbuhan, itu kan kita manusia dan hewan, ya, itu kan kita bergerak lebih aktif. Nah, begitu. Tidak seperti tumbuhan juga bergerak, tapi yang pertama dia bergerak itu hanya sebagian tubuhnya yang bergerak dan dia tidak begitu aktif. Bayangkan saja kita lihat kayak kalau suatu tumbuhan itu bertumbuh itu kan butuh waktu yang lama, bahkan kita tidak sadari toh. Kayak kita tanam begini, kita tidur misalnya besok pagi dia sudah tumbuh, tapi kan tumbuhnya itu perlahan-lahan. Nah, tapi kalau kita manusia, hewan itu kan selalu bergerak aktif. Misalnya saja apa? Bergerak untuk mencari makan untuk hewan. Terus kita kan untuk beraktivitas setiap hari. Nah, itu kan kita bergerak aktif. Nah, karena bergeraknya lebih aktif, otomatis itu membutuhkan lebih banyak energi. Begitu ya. Nah, yang berikut, karena kita aktivitas itu semakin lebih besar atau lebih aktif, itu berarti oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak. Karena apa? Oksigen itu kan sebagai zat pembakar yang nantinya oksigen ditambah dengan makanan yang kita makan itu akan dimetabolisme untuk menghasilkan energi. Nah, dan oleh karena itulah makanya kenapa di dalam tubuh hewan dan termasuk manusia berevolusi atau diciptakanlah apa yang dinamakan dengan sistem transportasi. Di mana di dalam sistem transportasi ini di dalam tubuh kita dia akan mengangkut dua hal, yaitu oksigen dan juga makanan. Di mana oksigen tambah makanan yang kita makan itulah yang akan menghasilkan energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Dan pastinya ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak karena tadi kita beraktivitas juga sangat-sangat banyak. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikut, semakin berukuran besar dan semakin kompleks suatu hewan, berarti dia punya sistem transportasi itu juga harus semakin kompleks. Nah, artinya bahwa harus semakin aktif juga supaya bisa mensuplai atau memenuhi kebutuhan dari oksigen dan makanan dari tubuh yang bersangkutan. Gitu. Nah, itu untuk hewan-hewan yang ukurannya besar. Dalam hal ini ukuran besar itu berarti diasumsikan bahwa mereka itu adalah multiseluler atau tersusun atas banyak sel. Nah, sekarang bagaimana untuk organisme yang sangat-sangat tiny, yang sangat-sangat kecil? Dalam hal ini dia bersifat uniseluler. Nah, kalau untuk organisme yang berukuran kecil, itu kita lihat bahwa dia punya luas permukaan lebih besar dari volume. Mungkin konsep SA per V ini Pak sudah jelaskan di kelas, Pak lupa Pak sudah jelaskan atau belum ya? Tapi kalau belum nanti Pak sempatkan lagi. Jadi kalau untuk organisme berukuran kecil yang uniseluler itu, dia punya luas permukaan itu lebih besar dari dia punya luas permukaan lebih besar dari volume. Sehingga kalau dengan demikian sistem transportasinya itu tidak perlu rumit. Dia bisa melalui difusi saja. Begitu ya. Tetapi kalau untuk organisme yang ukurannya besar, itu dia punya metabolisme di dalam tubuh itu sangat-sangat aktif sehingga tidak bisa hanya dengan difusi saja, tetapi harus juga didukung atau dilengkapi dengan sistem transportasi yang juga sangat-sangat terstruktur dan sangat-sangat kompleks. Gitu. Alasannya yaitu tadi supaya bisa memberikan kita oksigen dan makanan dalam jumlah yang relatif lebih banyak supaya nanti energi yang dihasilkan pun lebih banyak juga. Begitu ya? Nah, jadi Pak ulang lagi, organisme yang uniseluler, satu sel, itu karena dia punya luas permukaan sel lebih besar dari volumenya, jadi dia punya sistem transportasi itu tidak perlu harus ada jantung, ada pembuluh darah, cukup itu oksigen dan CO2 itu berdifusi masuk ke dalam tubuh dan juga makanan. Nah, tetapi kalau untuk kita dan hewan yang multiseluler itu tidak bisa hanya sekedar dengan difusi saja. Karena nanti makanan dan oksigennya tidak akan cukup.
Kalau makanan dan oksigen tidak akan cukup, berarti oksigen yang dihasilkan pun tidak cukup. Sehingga kita tidak akan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya atau sebagaimana biasanya. Seperti itu. Dan oleh karena itu, makanya kenapa kita harus memiliki sistem transportasi dan mengapa sistem transportasi itu juga dianggap sangat-sangat penting. Seperti itu. Berikut. Nah, inilah sistem transportasi dari mamalia. Jadi kita fokus ke mamalia. Mamalia itu berarti hewan menyusui, termasuk juga kita manusia. Nah, di sini kalian lihat loh, kok tadi Pak bilang sistem transportasi, tetapi kok di sini kardiovaskular? Ya, kardiovaskular itu merupakan istilah atau nama lain dari sistem transportasi. Dari kata kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh. Karena kalian tahu bahwa jantung itu yang memang memompa darah, tetapi bagaimana supaya itu darah itu bisa mengalir? Mengalir itu kan melalui selang-selang. Nah, selang-selangnya itu yang merupakan pembuluh. Sama kayak kalau kita bayangkan di rumah, dari kita punya bak air atau pump, itu airnya dipompakan, terus nanti airnya kan mengalir lewat pipa, ya atau lewat keran air misalnya. Nah, keran air itu, pipa itu semua merupakan merupakan pembuluh darah, vaskular. Nah, jadi kalau kardiovaskular itu maksudnya jantung dan pembuluh-pembuluhnya. Baik itu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, sistem transportasi ini juga Pak Rasa sudah diajarkan juga di kelas waktu di SMP ya. Waktu di SMP, hanya mungkin nanti di SMA ini, apalagi di Cambridge, mungkin kita akan pelajari lagi secara lebih mendetail. Kemudian kalau di SMA juga kalian akan belajar itu di Kurnas, tetapi kelas 11. Jadi tunggu dulu bulan Mei atau Juni naik kelas dulu, baru kalian bisa pelajari itu. Jadi Pak harapkan agar catatan dan materi yang Pak sudah share, bahkan video ini tetap kalian simpan, jangan dihapus. Ya, dan memang tidak akan mungkin terhapus ya, karena dia tetap di Google Classroom, supaya kalian bisa tetap remind yourself, tetap ingat lagi, refresh lagi, kalian punya ingatan. Kalau misalnya saja nanti kelas 11 kalian sudah sampai pada bab ini. Kemudian ya ini tampilannya. Jadi ini kita punya jantung. Ingat kalau ada tampilan jantung, kiri kanannya itu harus ikut kiri kanan gambar. Ingat ya, bukan ikut kiri kanan kita. Jadi sebelah, bisa lihat Pak punya kursor ya. Berarti ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, terus setiap kali kalau kalian lihat di buku yang dia kasih gambar yang berwarna, selalu saja ada warna merah dan harus ada warna biru. Dan yang warna merah itu selalu yang sebelah kiri dan warna biru itu selalu yang sebelah kanan. Nah, jadi kalau yang kiri itu merah, ya, bagian kiri jantung itu memang selalu membawa darah bersih atau darah yang kaya oksigen. Dalam hal ini dilambangkan dengan warna merah. Tetapi sebaliknya sebelah kanan atau bagian kanan jantung itu selalu membawa darah yang kotor atau yang kaya CO2 sehingga dilambangkan dengan warna biru. Jadi ingat itu ya. Kemudian kalau yang di sebelah sini, sebelah kiri kita, ini gambar dari jantung dengan maksudnya mau menunjukkan posisi atau letaknya di dalam tubuh. Nah, jantung itu sendiri mungkin kalian sudah tahu bahwa dia itu kan terdapat di rongga dada agak ke sebelah kiri. Jadi kalau Pak kasih turun sedikit Pak punya ini, kalian lihat di sebelah sini toh, ini Pak pun sebelah kiri, ini rongga dada di sebelah kiri ya, dan bahkan kalian bisa rasakan sendiri kalian punya detak jantungnya. Di situ sudah jantungnya berada. Dia di tengah-tengah diapit oleh paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian nanti berawal dari jantung ini akan bercabang berbagai macam pembuluh darah, baik itu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena atau pembuluh balik. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem transportasi dari vertebrata yang lain? Kalau sistem transportasi dari vertebrata yang lain, kita bisa lihat yang pertama sistem transportasi dari ikan atau Pisces. Kalau ikan atau Pisces itu kita bisa lihat, oh ya mungkin sebelumnya Pak kembali dulu ke sini, mungkin tidak ada di, ini cuma gambar saja, tapi Pak harap kalian bisa menyimak dan mendengar Pak punya suara untuk diingat dan dihafal.
Jadi kalau untuk mamalia, termasuk kita manusia, jantung kita itu ada 4 ruang. Ingat ya, jantung kita ada 4 ruang, yaitu 2 serambi di atas dan 2 bilik di bawah. Ingat itu. Dan masing-masing ruangan itu dibatasi oleh sekat yang sempurna. Nah, apa dampaknya atau apa efeknya? Kenapa kalau di sekat itu sempurna? Kalau sekatnya sempurna berarti tidak akan terjadi pencampuran antara darah bersih dan darah kotor. Jadi itu ya, ingat sekali lagi, jantung dari mamalia 1, tetapi 1 itu dibagi menjadi 4 ruangan, di mana 2-nya di atas itu adalah serambi atau atrium, dan 2-nya di bawah adalah bilik atau ventrikel. Nah, kemudian masing-masing ruangan itu dipisahkan oleh sekat yang sempurna, yang tujuannya itu untuk mencegah agar tidak terjadi pencampuran antara darah bersih dan darah kotor. Kemudian sistem peredaran darah dari manusia itu dia peredaran darahnya tertutup. Apa artinya tertutup? Berarti mengalir di dalam pembuluh darah dan peredarannya ganda. Ganda artinya apa? Sekali beredar melewati jantung sebanyak dua kali. Di mana peredaran darah ganda itu dibagi lagi menjadi 2. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ini Pak sudah ulang waktu kalian kelas 9 ya. Dan bagi yang tidak sempat di NCHIPS waktu itu di kelas 9, saya yakin di sekolah kalian juga pastinya sudah dijelaskan juga atau diajarkan juga tentang sistem transportasi. Jadi ini cuma sekedar Jadi silakan kalian lihat kembali di catatan maupun di buku buku kelas 9 juga boleh. Ini yang sekedar mengingatkan ingatan kalian seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem transportasi dari vertebrata yang lain atau hewan-hewan bertulang belakang yang lain? Jadi kita lihat yang pertama, sistem peredaran darah ikan atau Pisces. Kalau Pisces itu pertama kita lihat dia punya jantung dulu. Jantungnya itu ruangannya cuma 2, bukan 4 seperti kita punya. Mereka punya 1 jantung, tetapi hanya ada 2 ruangan, yaitu 1 bilik dan 1 serambi. Dan dia punya sistem peredaran darah itu, sistem peredaran darahnya tertutup sama kayak kita juga, tetapi tunggal. Artinya apa? Sekali beredar melewati jantung sebanyak satu kali. Kemudian kalau dari katak ya atau amfibi, terus reptil, terus termasuk juga mamalia dan aves. Ingat, kalau mamalia dan aves kita itu sama juga dengan burung ya, dengan ayam, dengan punya semua jenis aves itu sama. Kita pun jantung itu ruangannya 4 dan sekatnya sempurna. Jadi kalau dari katak atau amfibi, kemudian ini kadal mewakili reptil dan mamalia, dan juga termasuk burung semua atau aves, itu kita punya sistem peredaran darah itu juga sudah tunggal. Kita punya sistem peredaran darah itu sudah tertutup ya, dan ganda ya. Jadi cuman ikan saja yang tunggal dan tertutup, sedangkan kalau dari sini, dari yang 3 ini termasuk juga aves, itu dia ganda dan tertutup. Jadi yang ini tunggal dan tertutup, yang ikan. Kalau yang 3 ini tertutup juga tetapi bukan tunggal, mereka ganda. Nah, jadi tambah juga dengan aves ya, di sini mungkin lupa ditambahkan juga dengan aves. Begitu. Nah, tetapi masing-masing kelas ini nanti berbeda lagi dengan dia punya jantung. Jadi kalau ikan tadi jantungnya beruang 2, kalau katak dia punya jantung beruang 3, di mana 3 itu 2 serambi dan 1 bilik. Ingat itu ya? 2 serambi, 1 bilik. Kalau reptil ya, yang kadal, ular, buaya, komodo, cecak, jantungnya itu beruang 4, ya, 2 serambi, 2 bilik, tetapi dia punya sekat tidak sempurna. Sekatnya tidak sempurna berarti itu tandanya bahwa masih ada kemungkinan darah bersih dan darah kotor bercampur. Kemudian dia punya jantung yang tadi
Pak bilang depus sekat tidak sempurna itu, sekatnya itu sama kayak celah, di mana celah itu disebut dengan foramen paniza. Nah ini ingat saja Pak punya apa ya, Pak tidak tulis lagi di sini, dengar saja. Jadi foramen paniza itu adalah semacam celah atau sekat yang terbuka di jantung reptil, di mana celah ini berguna untuk apa? Menyeimbangkan tekanan udara ketika reptil-reptil itu mungkin menyelam di dalam air. Jadi ini khusus untuk anggotanya atau reptil-reptil yang mungkin dia itu hidupnya itu juga ada di air seperti buaya ya toh, ular, ada beberapa jenis ular juga yang kadang-kadang dia bisa berenang di air ya toh, dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah kemudian kalau kuda ini ya mewakili mamalia termasuk kita juga manusia seperti itu. Sampai di sini Pak harap bisa mengerti. Kalau masih belum mengerti, seperti biasa kalian bisa japri Pak saja. Jadi kalau lewat Google Classroom mungkin Pak rasa ya oke lah, boleh supaya kalian tanya, teman-teman yang lain juga bisa tahu toh. Jadi nanti kalau kalian ada komen, ada bertanya di Google Classroom, tinggal japri Pak saja supaya Pak buka itu Google Classroom. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada 3 jenis. Ya. 3 jenis. Yang pertama, ada arteri atau pembuluh nadi. Terus ada vena atau pembuluh balik. Dan juga ada pembuluh kapiler. Nah, ini yang kalian harus hafal dan pahami dia punya fungsi. Kalau pembuluh nadi atau pembuluh arteri, itu dia bertugas untuk apa? Dia pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah menjauhi jantung. Ya, menjauhi jantung ini maksudnya ketika jantung pompa, itu darah kan harus keluar dari jantung, mengalir di dalam di tubuh toh. Nah, yang berfungsi untuk membawa atau menyalurkan itu darah adalah arteri. Terserah mau bawa ke seluruh tubuh ataupun mau bawa ke paru-paru, tergantung sistem peredaran darah apa itu. Kemudian sebentar Pak. Dan yang berikut pembuluh vena. Pembuluh vena itu terbalik, dia itu membawa darah menuju jantung. Jadi yang tadi jantung sudah pompa darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru, seluruh tubuh. Sekarang sudah saatnya itu darah mengalir kembali lagi ke jantung. Nah, ketika dia mengalir ke jantung, dia tidak lewat arteri. Arteri itu kan cuma membawa darah keluar jantung. Nah, sekarang ketika dia mau pulang kembali ke jantung, dia pakai jalur yang lain. Di mana jalur itu dibantu oleh pembuluh balik atau vena. Ingat itu baik-baik ya. Kemudian ada lagi jenis pembuluh yang ketiga, yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu dia bertugas untuk apa? Menghubungkan antara arteri dan vena. Dan dia itu bercabang-bercabang, yang paling kecil sudah. Pembuluh darah yang paling kecil adalah kapiler, dan dia itu yang secara langsung berhubungan dengan kita punya sel-sel tubuh semua. Yang dimana hubungan dengan sel-sel tubuh itu tujuannya untuk apa? Karena kapiler lah yang nantinya akan menyalurkan semua zat-zat makanan dan oksigen ke sel-sel tubuh. Baru nanti itu sel-sel tubuh ambil itu makanan, ambil itu oksigen, dia olah, dia metabolisme, baru dia bisa menghasilkan energi untuk menjalankan semua aktivitas. Seperti itu ya. Sorry Pak, ada lihat WA. Kemudian ini sekarang kita mau fokus masing-masing ya. Kita fokus ke masing-masing ini. Sekarang pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri, dia itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling luar, mungkin Pak dahulukan dulu yang paling bawah dulu ya. Bagian yang paling luar itu adalah namanya tunika eksterna, yang dia sifatnya elastik dan mengandung serat kolagen dan serat-serat elastik. Ini mungkin kalian sudah pelajari ini di kelas 10, di kelas 8. Kelas 8 SMP ya, tentang jaringan hewan. Jaringan hewan itu kan ada jaringan ikat.
Nah, jaringan ikat itu ada komponen seratnya, di mana seratnya itu ada serat elastik dan juga serat kolagen. Nah, itulah yang menyusun lapisan luar dari pembuluh darah, arteri. Nah, kemudian bagian yang di tengah itu disebutkan tunika media. Itu kaya sekali dengan smooth muscle, otot polos, dan juga sama serat elastik dan kolagen. Kemudian bagian paling dalam itu disebut dengan tunika intima, yang dimana kaya sekali dengan epitelium squamosa, dan dia itu licin apa? Halus gitu. Halus tujuannya apa? Supaya dia tidak bergesekan dengan darah. Karena kalau bergesekan dengan darah, takutnya sel-sel darah akan pecah atau minimal dia punya dia punya transportasi itu bisa saja terhambat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa arteri itu dia memang dia tebal ya, tebal karena ada 3 lapisan, tapi meskipun dia tebal, dia tidak kaku, tetapi dia elastik. Nah, makanya elastik itu didukung oleh ini kolagen dan serat elastik, makanya dia sifatnya elastis. Jadi dia bisa meregang begitu. Kenapa dia bisa meregang? Supaya pembuluh darah tidak bocor atau pecah. Jadi ketika jantung pompa darah, kalau misalnya tekanannya tinggi, arteri dia bisa meregangkan supaya dia bisa tahan itu tekanan. Karena kalau misalnya tekanan tinggi dan arteri tidak bisa meregangkan, itu berarti nanti arteri akan mendapatkan hantaman tekanan yang sangat-sangat tinggi sehingga nanti dia punya pembuluh darah itu bisa pecah. Jadi arteri itu dia thick, strong, and elastic ya, tebal, kuat, tapi elastik. Tujuannya itu tadi untuk menahan tekanan tinggi melalui cara apa? Dia stretching, dia punya kemampuan untuk meregangkan dia punya diri. Nah, pembuluh arteri itu juga ada macam-macam. Ada yang pembuluh arteri yang paling besar yang disebut dengan aorta. Aorta itu dia punya diameter bisa 2 sampai 2,5 cm. Dan dia punya ketebalan dinding itu bisa 2 mm. Nah, ini termasuk tebal begitu. Kemudian arteri itu dia bercabang-cabang membentuk arteriol, di mana semakin dia bercabang, dia punya otot polos semakin banyak. Nah, ketika darah itu mengalir melalui arteri, itu nanti dia punya tekanan darah tuh secara berangsur-angsur akan semakin menurun. Jadi kalau dari jantung dia punya tekanan tinggi, tapi kemudian ketika dia sudah melewati arteri, nanti dia sudah menurun sedikit. Nah, menurun terakhir itu arteri bercabang membentuk arteriol toh tadi. Kemudian arteriol akan bercabang lagi membentuk apa? Kapiler. Kapiler ini yang secara langsung mensuplai atau mengalirkan atau menyalurkan darah ke sel-sel tubuh kita. Nah, di mana darah itu pastinya sudah akan membawa serta makanan dan oksigen. Nah, untuk nanti bisa diolah lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Pak pause dulu ya, Pak minum air dulu. Oke, Pak lanjut lagi. Sorry tadi Pak ada ambil air, lupa taruh air di botol supaya Pak tidak perlu harus ke belakang lagi. Sorry. Jadi tadi tentang kapiler ya. Jadi kapiler itu dia percabangan yang paling tipis dari arteri. Jadi arteri bercabang lagi arteriol, terus percabangan yang paling tipis lagi itu yang kapiler. Nah, kapiler ini dia akan membentuk jaringan di dalam kita pun jaringan tubuh lagi. Kecuali di kornea dan jaringan tulang rawan. Jadi hanya kornea dan jaringan tulang rawan saja yang tidak ada ini kapiler. Tetapi di bagian tubuh yang lain, ini kapiler ini dia saling bercabang-cabang, yang nantinya percabangan ini disebut dengan capillary beds. Jadi Pak kurang tahu artinya dalam bahasa Indonesia apa maksudnya dia istilah dalam bahasa Indonesia seperti apa Pak kurang tahu, tapi intinya in English disebut dengan capillary beds. Jadi kayak sama kayak bantalan kapiler begitu. Tapi entahlah apakah istilah seperti itu yang sudah baku di Indonesia atau tidak Pak kurang tahu. Tapi dia in English disebut dengan capillary beds. Tapi beds ini bukan berarti kayak tempat tidur, tidak ya, seperti itu. Kemudian ukurannya sangat-sangat kecil. Bayangkan dia punya diameter itu 7 mikrometer. Mikrometer ini berarti 10 pangkat min 6 ya, gitu. Dan sangat-sangat tipis begitu. Nah, tadi Pak sudah bilang bahwa kapiler itu kan dia langsung berhubungan dengan sel. Tetapi kalau kita mau lihat secara lebih spesifik, apalagi kita pakai mikroskop elektron, ya.
kapiler dan sel itu dia tidak langsung kena, tetapi ada semacam jarak, ya. Nah, jadi kapiler dan sel itu mungkin Pak kasih nyala video dulu. Jadi mungkin bisa lihat Pak tangan. Jadi kalau seperti ini bukan berarti mereka langsung kena seperti ini. Atau biar ini satu Pak punya ini kapiler, yang jempol ini sel. Nah, dia tidak langsung seperti ini. Dia tidak menyatu seperti ini, tapi ada celah sedikit. Nah, bisa lihat ya, ada celah sedikit. Jadi dia tidak langsung kena, tapi dia ada celah atau gap. Nah, gap yang ini. Nah, gap yang kecil ini lah yang menyebabkan ketika darah mau dihantarkan ke sel, pasti ada sebagian yang tidak sampai ke sel. Karena apa? Dia hanya akan merembes di itu celah. Ya, tuh jadi kayak tumpah. Jadi kayak kalian bayangkan bahwa ini seharusnya mereka harus dia harus kasih itu darah ke sel, ke Pak punya jempol, tapi karena ada celah sedikit begini, ini celah ini ketika dia mau alirkan, berarti pasti ada sebagian darah yang masuk ke sel, tapi ada sebagian yang merembes atau yang bocor ke itu celah, seperti itu. Nah, itu sebagian darah yang bocor atau yang merembes ke itu celah, itulah yang nantinya akan menjadi kita punya cairan tubuh atau yang dikenal dengan istilah tissue fluid. Begitu ya. Jadi Pak ulangi lagi, itu ada gap, jadi antara kapiler dan sel ada celah, di mana ketika darah mau dihantarkan dari kapiler ke sel, itu ada sebagian darah yang masuk ke sel, tapi ada sebagian darah yang merembes di itu celah. Nah, yang merembes itu celah, dia akan menjadi tissue fluid, atau cairan jaringan. Sekarang pembuluh vena. Kalau pembuluh vena itu, dia punya tekanan darah itu paling rendah sudah. Kalau yang paling tinggi itu kan ada di arteri toh, yang dimana ketika dia mengalir semakin lama dia semakin menurun. Terakhir itu darah sudah sampai di pembuluh vena atau balik, dia paling rendah sudah. Nah, karena tekanan darah di pembuluh balik atau vena itu sangat-sangat rendah, makanya pembuluh vena ini dia tidak perlu harus memiliki dinding yang tebal. Dia bisa dinding yang tipis saja. Seperti itu. Nah, sekarang kalau dia punya tekanan darah itu rendah, sekarang bagaimana caranya agar itu darah itu bisa kembali ke jantung? Karena biasanya itu kan kalau tekanan tinggi baru bisa darah itu bisa mengalir. Itu kalian bayangkan seperti kalau kita pencet botol air, ketika kita pencet kencang berarti airnya keluar tuh. Tapi kalau kita cuma pegang saja itu botol air, pasti itu air tidak akan keluar. Nah, vena itu seperti itu. Vena itu kan tekanannya sangat-sangat rendah. Bayangkan seperti yang tadi botol aqua, tapi Pak cuma pegang saja, Pak tidak remas. Nah, kalau tidak remas atau pegang saja berarti air tidak akan keluar. Nah, tapi kenapa sampai itu darah itu meskipun tekanannya rendah, tapi kok bisa kembali ke jantung gitu. Dan justru yang paling bermasalah itu adalah ketika darah itu sudah sampai ke kita punya kaki. Kalau sudah sampai ke kita punya kaki, di bawah kaki, dan terus tekanan darah sangat rendah, nah kira-kira bagaimana agar itu darah itu yang dari kaki, dari bawah, dia bisa mengalir naik ke jantung, melawan gravitasi. Nah itu bisa dilakukan karena apa? Adanya kontraksi otot. Jadi sama seperti ketika kita berjalan, ya toh, berlari, atau hal-hal kecil seperti waktu kita tidur, terus tiba-tiba kita tarik badan dan tarik kaki. Itu kan berarti kita punya kaki, kita kasih kencang toh, kontraksi. Nah, ketika kita kasih kontraksikan kita punya otot, itu berarti secara tidak langsung dia punya tekanan darah juga akan meningkat. Tekanan darah yang meningkat itulah yang nantinya akan membantu darah untuk kembali ke jantung. Seperti itu. Jadi ini justru cukup bermasalah ketika darah itu sudah sampai di bawah kita punya kaki, di ujung kaki. Nah, tapi beruntungnya karena kita kan juga sering jalan toh. Nah, ketika kita jalan, apalagi berlari, nah itu kan kita mengencangkan kita punya otot, kita mengkontraksikan kita punya otot, sehingga dia punya tekanan darah meningkat, sehingga bisa membantu membalikan darah kembali ke jantung, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, selain darah itu bisa dikembalikan ke jantung,
pembuluh vena atau pembuluh balik itu juga harus memastikan atau menjamin agar ketika darah itu sudah sementara mengalir ke jantung, dia tidak boleh mengalir kembali ke sel tubuh. Begitu. Karena apa? Kalau dia kembali ke sel tubuh, berarti sel tubuh akan keracunan. Keracunan apa? Karena kita ingat tadi, pembuluh vena itu kan membawa darah kotor. Jadi kalau misalnya darah kotor yang seharusnya dibawa ke jantung, tetapi dia kemudian mengalir kembali lagi ke tubuh, berarti nanti giliran tubuh yang dapat darah kotor. Tubuh dapat darah kotor, dia langsung keracunan karena tingginya karbon dioksida seperti itu. Nah, berarti kalau tadi kita sudah tahu bahwa supaya dia bisa mengembalikan darah ke jantung, berarti kayak tadi itu kontraksi otot. Tetapi sekarang bagaimana dia menjamin agar itu darah itu mengalirnya satu arah maksudnya dia tidak boleh kembali lagi, dia harus kalau ke jantung ya ke jantung terus. Nah itu didukung oleh katup. Katupnya ini dia setengah lingkaran, makanya disebut dengan semi lunaris. Lunar itu bulat, dan semi itu setengah, jadi setengah bulan, jadi dia bentuknya seperti itu. Nah dengan adanya itu katup, ya katup semi lunaris itulah yang nantinya akan mendukung atau menjamin sehingga darah itu hanya mengalir one way, satu arah saja. Jadi kita lihat nih, ketika itu katup terbuka, darah kan kembali tuh, darahnya mengalir. Tetapi ketika darah sudah katup tertutup, dia tidak akan bisa mengalir kembali. Ya toh? Ini hanya mau menunjukkan saja bahwa kalau dia sudah tertutup, darah tidak akan mengalir kembali. Nah lihat ini, dia membukanya setengah lingkaran. Jadi ketika darah sudah mengalir, dia langsung tutupnya seperti ini. Nah, supaya ketika darah itu turun, dia tidak akan turun kembali. Dia tetap tertahan di sini. Nah, kalian lihat itu ya. Semi lunaris. Katup semi lunaris ya. Itulah yang menjamin agar darah itu tetap mengalir satu arah. Seperti itu. Nah, ini grafik dari tekanan darah. Jadi kalian lihat di aorta, tekanan darah pembuluh darah yang paling besar, di pun tekanan sangat tinggi. Tekanan darah sangat tinggi, tapi ketika dia mulai berangsur-angsur menuju ke arteri yang besar, terus arteri yang kecil, cabang-cabang lagi dari arteri atau arteriol, kapiler, dia semakin lama sudah semakin menurun. Seperti yang tadi Pak bilang, dia tinggi tapi ketika dia sudah mulai mengalir, dia makin lama makin menurun. Turun. Kapiler juga dia turun, terakhir sampai di vena, dia sudah semakin rendah lagi. Oh ya, kalau tadi arteri cabangnya disebut dengan arteriol, kalau vena cabangnya disebut dengan venula. Venula atau venul ini itu adalah cabang dari vena. Jadi dia bercabang lagi sampai di vena, dia pun tekanan darah paling rendah sudah. Nah, ini untuk sistem peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ya, dari sini lihat Pak kursor dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Tetapi kalau sistem peredaran darah kecil, dia tekanannya tinggi juga tapi tidak setinggi yang ini. Dia cuma naik tinggi terus dia turun lagi. Kenapa? Karena ini kan sistem peredaran darah kecil, di mana darah dibawa dari jantung ke paru-paru. Nah, jantung dengan paru-paru tadi kita lihat di gambar itu kan berdekatan. Kalau berdekatan, dia mau tekanan tinggi mau buat apa? Cukup tekanan yang cukup saja, itu sudah bisa mengalirkan jantung ke paru-paru yang ada di sebelahnya. Tetapi berbeda dengan yang ini, karena ini kan seluruh tubuh, dia harus ke ujung kepala, sampai otak, sampai di ujung kaki. Dan itu kan dia punya sirkuit sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Sehingga otomatis dia butuh tekanan yang sangat tinggi untuk menjamin agar darah semua harus mengalir ke seluruh tubuh. Begitu ya? Nah, sekarang kita mau lihat lagi komponen dari darah dan komponen cairan di dalam tubuh kita. Sorry, Pak, minum air dulu. Ini semakin panas ini. Ini hari Minggu. Ini tadi mendung tapi tidak hujan. Jadi oke. Jadi
Di sini Pak mau memperkenalkan ada istilah plasma darah dan cairan jaringan, blood plasma and tissue fluid. Nah, kalau plasma darah itu artinya itu apa? Itu merupakan bagian darah yang cair. Jadi kalau darah itu, masih ingat pelajaran kelas 8, darah itu tersusun atas dua bagian, ada bagian padat, ada bagian cair. Kalau bagian padat itu yang ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Tetapi kalau bagian yang cair itu juga ada, dan dia itu justru berwarna apa? Kuning pucat, pale yellow. Itu plasma darah. Dia bentuknya seperti dia warna itu permisi sama seperti urin. Nah, jadi kuning pucat seperti itu. Nah, itu yang plasma darah. Nah, sedangkan apa itu cairan jaringan atau tissue fluid? Nah, itu tadi Pak sudah sempat singgung di slide sebelumnya bahwa cairan jaringan itu merupakan plasma darah yang ini, plasma darah yang tadi bocor tadi yang Pak bilang seharusnya dia mau dibawa ke sel-sel tubuh, tetapi sebagiannya ternyata merembes di sepanjang itu celah antara kapiler dan sel-sel tubuh. Begitu. Nah, dengan demikian cairan jaringan ini sebenarnya hampir sama dengan plasma darah. Gitu. Dia punya komposisi ya, kalau kita lihat dari segi dia punya kandungan atau komposisi hampir sama. Hanya bedanya adalah kalau cairan jaringan dia punya protein itu lebih sedikit, begitu ya, itu lebih sedikit. Dan di dalam cairan jaringan juga boleh terkandung white blood cells atau sel-sel darah putih, tapi tidak ada sel darah merah dan keping darah, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, poin yang keempat ini Pak sudah jelaskan tadi, jadi Pak lewat saja. Nah sekarang gini, yang terakhir, poin yang terakhir untuk slide yang ini. Kalau kadang-kadang kita tekanan darahnya tinggi, ini akan menyebabkan terlalu banyak cairan yang dipompakan ke kapiler. Nah, kalau terlalu banyak cairan yang dipompakan ke kapiler, berarti akan semakin banyak juga cairan yang merembes di sepanjang itu celah. Nah, nanti itu cairan kalau terlalu banyak, dia menumpuk di dalam kita penjaringan, itulah yang dikenal dengan istilah edema. Jadi biasanya orang yang kok kita lihatnya gemuk, tapi kita tahu bahwa dia punya tubuh ini bukan gemuk karena makan banyak, tapi kayak gemuk penyakit begitu tuh. Kadang-kadang kalian bisa bedakan ya, orang yang gemuk karena makannya banyak misalnya, dan orang yang gemuknya karena sakit. Nah, orang yang gemuk karena sakit itu tiba-tiba kok kenapa? Padahal saya makannya tidak begitu banyak, justru saya jarang makan, tapi kok kenapa tubuh saya bisa membengkak? Nah, membengkak itu bisa saja salah satu pengaruhnya karena penyakit edema ini. Edema, ya, tulisannya oedema, bacanya edema, di mana itu tadi terjadi penumpukan cairan yang tissue fluid ini di kita penjaringan. Karena apa? Terlalu banyak ini plasma darah yang merembes di itu celah. Karena apa? Salah satunya karena tekanan darah yang tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang berhubungan dengan tadi yang Pak bilang celah tadi, di mana plasma darah bisa merembes. Nah, di sini ada lagi yang disebut dengan limfa. Mungkin kalian pernah dengar limfa atau getah bening. Nah, limfa ini dia juga hampir sama dengan pembuluh nadi dan pembuluh vena. Tetapi dia tidak angkut darah. Yang angkut darah cuma pembuluh darah. Tetapi limfa dia tidak mengangkut darah. Terus apa yang dia angkut? Yang dia angkut itu adalah tadi cairan yang merembes itu. Di mana isi dari atau kandungan dari limfa itu mengandung 90% dari cairan yang tadi, yang Pak bilang bocor tadi, yang merembes masuk ke celah-celah itu. Yang dimana nanti fungsi dari pembuluh limfa ini, dia akan mengembalikan itu plasma darah kembali ke kapiler. Jadi, maksudnya gini. Jadi dari itu cairan yang merembes itu, 90%-nya nanti akan mengalir kembali ke kapiler. Sedangkan 10%-nya itu akan mengalir kembali ke sistem peredaran darah. Nah, siapa yang mengembalikan itu ke sistem peredaran darah adalah pembuluh limfa ini, atau yang disebut dengan pembuluh limfatik. Begitu ya. Jadi dari itu cairan, Pak ulangi lagi ya, dari itu cairan yang sudah merembes, 90%-nya bisa langsung meresap kembali ke kapiler, tetapi 10%-nya tidak bisa. Nah, 10%-nya itu tetap harus dikembalikan ke sistem peredaran darah melalui pembuluh limfa. Pembuluh limfa itu dia sangat kecil dan ujungnya terbuka.
Nah, jadi beda dengan kita punya sistem peredaran darah. Tadi Pak sudah bilang bahwa kita punya sistem peredaran darah, dia tertutup. Artinya apa? Darah atau semua darah dan semua komponennya mengalir di dalam pembuluh darah. Tetapi kalau pembuluh limfa, dia peredaran darahnya terbuka. Terbuka atau ujungnya tertutup, tapi satunya terbuka. Terbuka karena apa? Supaya bisa menampung itu cairan yang merembes di luar tadi. Jadi in order supaya itu cairan bisa masuk, otomatis dia punya sambungan harus terbuka tuh, karena kalau sambungannya tertutup ya berarti mau merembes bagaimana? Seperti itu. Mau masuk kembali ke pembuluh limfa bagaimana? Berarti limfa tidak akan bisa mengangkut itu 10% itu untuk dibawa kembali ke pembuluh darah. Seperti itu. Nah, kemudian limfa ini juga mengandung banyak sekali valve atau katup. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kalau itu limfa sudah membawa ini 10% itu cairan yang bocor tadi, itu cairan jangan keluar kembali, tapi dia harus terus mengalir kembali ke pembuluh darah. Jadi dia hampir sama kayak vena tadi. Dia sama kayak vena tadi, jadi dia diperkaya dengan banyak sekali katup supaya itu aliran satu arah. Jangan putar balik lagi dia punya arah. Seperti itu. Nah, katup ini juga dapat memungkinkan protein-protein yang ukurannya besar dapat lolos masuk. Jadi limfa itu juga karena apa? Itu protein-protein itu mungkin dia tidak bisa merembes ke kapiler. Nah, oleh karena itu ada limfa dan limfa ada katup. Katupnya itu dia bisa buka lebar supaya molekul-molekul yang besar yang tidak bisa menembus kapiler, minimal dia bisa menembus limfa supaya bisa kembali ke kita punya peredaran darah. Kenapa hal ini terjadi? Karena kalau kita punya protein-protein di dalam darah tidak kembali ke darah dalam tempo 24 jam, kita akan mati, akan berakibat fatal. Jadi itulah betapa pentingnya pembuluh limfa. Jadi Pak ulangi, kalau dalam tempo 24 jam, itu protein-protein yang tadi sudah bocor keluar itu tidak kembali ke darah, berarti itu akan berakibat fatal. Nah, ketidakseimbangan dari konsentrasi protein dan laju bocor yang tadi yang sangat tinggi, itulah yang nantinya akan menyebabkan edema. Makanya kenapa waktu kita sudah belajar tentang transport zat itu, kenapa pentingnya zat itu atau kita punya tubuh itu konsentrasinya harus dijaga supaya seimbang. Nah, kalau tidak itu kita akan terkena edema, atau kalau yang lebih fatal lagi, kita punya protein tidak akan masuk ke dalam kita punya sistem peredaran darah dalam tempo 24 jam, dia akan berakibat fatal. Seperti itu. Sebentar. Dan yang berikut, nah ini pembuluh limfa, lihat ini yang dia pembuluh yang terbuka ini, supaya nanti cairan bisa masuk. Jadi sebagiannya bisa merembes kembali ke kapiler, yang 90%, 10%-nya kembali ke limfa. Dan kalau yang ke kapiler itu berarti yang zat-zatnya besar. Yang zat-zatnya kecil. Tetapi yang di limfa itu zat-zat yang besar. Makanya kenapa katup atau valve dari limfa itu harus buka agak besar supaya itu protein bisa masuk seperti itu. Nah, ini kita pembuluh limfa ada di sebelah leher sini. Terus ya pokoknya yang warna hijau ini semua kita punya sirkuit atau kita punya percabangan dari sistem pembuluh limfa atau sistem pembuluh limfatik. Sekarang kita masuk ke, sebentar ini masih ada berapa slide ini. Mungkin ini yang terakhir sudah, Pak juga sudah lumayan ngantuk ini. Tapi ini juga materinya sudah cukup banyak. Jadi Pak harap kalian bisa ada waktu. Jadi mungkin ini belum pas jam, Pak kurang tahu sudah pas jam atau belum. Maksudnya di Zoom ini kalau kita rekam, dia tidak kasih tahu sudah berapa lama. Itu kita cari tahu gimana. Ya Pak kurang tahu. Jadi intinya bahwa kalau masih ada sisa waktu berarti itu bisa kalian bisa pakai itu untuk mungkin nonton kembali ini video. Kalau ada beberapa topik yang kalian masih kurang mengerti, kalian bisa playback dia, fast forward, bisa kasih maju, kasih mundur, sesuka kalian, toh. Supaya kalian bisa membaca itu lagi. Dan nanti minggu depannya lagi baru Pak sambung, ya.
Jadi ini mungkin Pak ulang lagi, sorry. Ini cuma segera refresh our minds. Tadi kita sudah belajar soal sistem transportasi pada manusia. Kenapa sampai sistem transportasi itu harus ada, begitu. Terus kalau bagaimana, kenapa organisme yang uniseluler tidak perlu harus ada sistem transportasi, tidak perlu harus ada jantung, tidak perlu harus ada pembuluh darah. Ini kita punya tampilan jantung dan pembuluh darah dan posisinya. Ingat, posisinya sebelah kiri dan kanan itu ikut kiri kanan gambar. Apa arti warna merah, apa arti warna biru. Kemudian tolong bedakan, tolong bandingkan perbedaan dan persamaan antara kelima kelas itu. Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Mana yang tunggal tertutup, mana yang ini tertutup dan ganda. Mana yang jantungnya cuma 2 ruang, mana yang jantungnya cuma 3 ruang, mana yang jantungnya 4 ruang tapi sekat tidak sempurna. Celah itu disebut dengan apa? Yang pada reptil itu, foramen panisa. Apa fungsi foramen panisa? Itu semua harus kalian ingat ya. Kemudian pembuluh darah ada 3 toh, arteri, balik, dan kapiler. Tolong dia punya anatomi dan dia punya fungsi. Arteri ada 3 lapisan. Kapiler. Apa fungsi dari katup semilunaris pada pembuluh vena atau balik misalnya. Nah ini grafik toh. Jadi yang paling tinggi itu di arteri dan yang paling rendah itu di vena. Beda antara plasma darah dan cairan jaringan, harus tahu dia beda. Pembuluh limfa harus tahu dia fungsi juga. Ini dia pun tempat. Nah, kemudian ini sudah yang terakhir untuk video ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang plasma darah. Plasma darah itu kan bagian darah yang cair. Nah, kemudian ada juga bagian darah yang padat. Bagian darah yang padat itu dibagi atau terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, bisa lihat pakai kursor, eritrosit atau sel darah merah, platelet atau trombosit atau keping darah, dan yang sisa ini semua ini adalah white blood cell atau leukosit atau sel darah putih. Nah, kalau sel darah merah atau eritrosit fungsinya untuk apa? Yang pertama, mengangkut oksigen, yang paling utama. Terus yang kedua, mengangkut makanan, zat-zat makanan yang paling sederhana. Kemudian yang ketiga, juga mengangkut zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini dia khusus mengangkutnya bawa ke ginjal, supaya ginjal bisa saring itu darah yang kotor, baru darah yang bersih bisa kembali beredar ke kita punya tubuh. Sedangkan kotoran yang sudah disaring itu akan keluar melalui buang air kecil dan juga buang air besar bisa juga. Begitu. Nah, itu fungsi dari eritrosit, sel darah merah. Angkut oksigen, angkut makanan, dan juga hormon. Ingat ya, angkut oksigen, angkut makanan, hormon, dan juga mengangkut zat sisa. Tetapi kalau angkut zat sisa itu khusus untuk dibawa ke ginjal. Kalau platelet atau trombosit, itu dia berfungsi untuk apa? Pembekuan darah. Kalau kita luka, darah mengalir, tapi lama-kelamaan darahnya kering, dan nanti tertutup. Nah, itu supaya kita jangan kehilangan darah. Nah, itu dilakukan oleh platelet atau trombosit. Nah, kemudian kalau sel darah putih yang banyak ini mulai dari monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, basofil, dan makrofag, ini semua merupakan contoh dari sel darah putih. Nah, sel darah putih itu fungsi yang paling utama adalah untuk apa? Menjaga kekebalan tubuh, membentuk kekebalan tubuh, yang dimana kekebalan tubuh ini untuk melindungi tubuh kita dari serangan kuman penyakit. Seperti itu. Menghasilkan antibodi, yang dimana antibodi itu yang akan berperan untuk melawan kuman penyakit, bakteri, virus, jamur yang mungkin menginfeksi kita punya tubuh. Seperti itu ya. Nanti di slide berikut baru Pak jelaskan lagi secara lebih spesifik apa beda antara jenis-jenis sel darah putih ini. Jadi ini 6 ini, 2, 3 ini, terus 1 yang di sini, 6 ini semua adalah sel darah putih. Nanti dia beda masing-masing baru Pak jelaskan. Dia beda dan dia punya fungsi juga berbeda. Seperti itu ya. Oke, jadi mungkin itu saja
Pak tidak mau terlalu padat ini materi. Memang Pak bisa rekam juga sampai ini, tapi Pak rasa cukup dulu supaya kalian bisa punya banyak waktu untuk silakan sempatkan waktu untuk menonton kembali, menyimak kembali Pak punya materi sambil kalian baca juga di your textbook. Karena ini juga Pak ambil dari textbook, tetapi Pak summarize, Pak kasih dia punya ringkasan. Tetapi yang lebih mendetail, tolong dibaca di kalian punya textbook di chapter 8 ya, bab ke-8. Karena Pak juga ambil ini slide dari situ juga. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa Pak jelaskan untuk hari ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 10, sekarang sudah mau jam 10:30 Pak rekam ini. Untuk kalian tonton pada Jumat pagi kah? Pak lupa rosternya masih yang lama ya, 9.50 kalau tidak salah toh. Nah, jadi silakan sambil kalian nonton, kalian juga bisa buat catatan atau kalian bisa langsung coret juga di kalian punya buku itu supaya bisa lebih gampang ingat, begitu ya. Itu saja yang ingin Pak sampaikan. Terakhir ya, tolong jaga kesehatan karena ini angka positif semakin banyak ya. Jadi jaga makan juga, harus banyak makan makanan yang bergizi, banyak makan buah-buahan, minum jus. Kalau memang tidak suka buah ya minum dalam bentuk jus. Kalau bisa jus yang segar, jangan beli jus yang dalam kemasan. Kemudian kalau bisa ya keluar, ya oke, maksudnya memang Pak bukan kelompok orang tua ya, tapi ya bolehlah Pak kasih saran, artinya bahwa kalau keluar kemana-mana juga keluar yang seperlunya saja. Kalau memang kalian mau penting untuk keluar, baru keluar. Dan kalaupun kalian, dan nanti kalau kalian sudah keluar rumah, tolong jaga jarak toh. Jadi jangan kalau ada berkumpul terlalu banyak orang di mana, kalian juga berkumpul situ. Jaga jarak. Jadi kalau ada banyak orang, kalian mundur sedikit supaya ada jarak toh. Kan minimal harus 1 meter lebih toh. Nah, begitu. Dan ingat masker. Kemana-mana harus menggunakan masker. Kalau bisa double 2. Kemudian selalu rajin cuci tangan. Ya Pak, ini saya malas cuci tangan ini sukasar, terkelupas ya. Kalau memang seperti itu berarti kalian bisa siap juga dengan hand body. Kalau mau kemana-mana, hand sanitizer dan juga mungkin hand body yang ukuran kecil supaya kalau cuci tangan begitu atau apa, tangan kasar atau apa, pakai itu hand body bisa juga toh seperti itu ya. Jadi itu saja. Selamat pagi untuk kalian nanti hari Jumat itu dan bisa kalian bisa move untuk pelajaran berikut dan tolong sempatkan waktu untuk simak kembali Pak punya video ya. Itu saja, terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Hari ini hari Rabu, 13 of January. Pak sedang merekam ini untuk kalian saksikan pada hari Jumat ya, Jumat tanggal 22 Februari. Kalian kelas berapa? Kelas 10 ya berarti ya hari Jumat tanggal 22 Februari. Kalau video yang sebelumnya itu sudah kalian saksikan untuk tanggal 15 minggu ini. Nah kalau yang video yang sekarang ini Pak rekam untuk tanggal 22 Februari. Jadi kita masih online ya. Jadi ini Pak lakukan sebagaimana biasanya. Sebelum libur itu kita kan selalu seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan lanjut lagi. Mohon izin Pak share ya. Ini materi yang kita sudah bahas kemarin ya, tentang transport in mammals ya. Itu kita sudah ya pokoknya dilihat kembali Pak pun video sebelumnya. Sampai di mana terakhir ya? I think it's here ya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, Pak sengaja tidak memberi menyertakan dia punya tulisan kayak fungsi ini apa seperti apa karena Pak mau kalian menyimak juga Pak punya penjelasannya. Jadi yang pertama kita sudah bahas kemarin bahwa darah itu it consists of 2 parts ya, bagian yang cair dan bagian yang padat. Bagian yang cair itu yang disebut dengan plasma darah. Warnanya itu justru bening kekuning-kuningan, mirip seperti urin ya, warna urin dia seperti itu, kuning pucat. Nah, apa fungsi dari plasma darah? Plasma darah itu berfungsi untuk apa? Mengangkut zat-zat makanan ya, mengangkut oksigen,
mengangkut juga hormon, kemudian tak lupa mengangkut juga zat-zat sisa. Tetapi kalau mengangkut zat-zat sisa, itu khusus, itu dia membawanya khusus ke ginjal saja, untuk disaring. Ya, mungkin kalian sudah pelajari itu di materi kelas 8, SMP kelas 2, mungkin saja masih ingat toh, proses pembentukan urin, di mana darah yang kotor itu, darah yang membawa zat-zat sisa itu dia bawa ke ginjal untuk disaring, saring itu darah, nanti kotorannya ini melewati ginjal sebagai urin, sedangkan darah yang sudah berhasil tersaring, darah yang bersih itu akan kembali mengalir ke dalam pembuluh darah. Dan pastinya ujung-ujungnya kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Tolong ingat lagi fungsi dari kapiler, pembuluh vena, dan pembuluh arteri ya, supaya jangan lupa. Nah, itu tadi bagian darah yang cair. Sekarang bagian darah yang padat kita lihat. Yang pertama ada eritrosit. Ya, eritrosit atau sel darah merah. Nah, eritrosit atau sel darah merah bentuknya seperti ini sudah. Dia bentuknya bulat, bikonkav. Bikonkav itu apa? Bulat dan di kedua sisinya itu cekung, ya. Dan dia tidak berinti, begitu. Nah, kemudian eritrosit itu fungsinya untuk apa? Mengangkut oksigen. Nah, karena yang tadi yang plasma darah itu dia cuma mengangkut makanan ya, makanan, hormon dan zat sisa. Kalau oksigen lebih kepada eritrosit. Nah, kenapa eritrosit itu bisa mengangkut oksigen? Karena eritrosit itu memiliki pigmen yang dinamakan dengan hemoglobin. Hemoglobin ini memiliki afinitas atau daya ikat yang sangat tinggi terhadap oksigen. Dan hemoglobin ini juga lah yang menyebabkan kenapa sel darah merah berwarna merah. Ya. Jadi ingat, itu fungsi utama dari eritrosit, mengangkut oksigen. Yang berikut ada platelet. Nah, platelet atau nama lainnya keping-keping darah atau nama lainnya trombosit. Nah, fungsi dari platelet atau trombosit atau keping-keping darah itu adalah apa? Berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau kita mengalami luka dan lain sebagainya, kita sudah diciptakan, sudah diperkaya dengan trombosit ini. Jadi kalau luka, nanti supaya darah jangan mengalir terus, keluar terus, nanti kita bisa kekurangan darah, nanti sudah ada platelet yang berfungsi untuk stop, agar aliran darah itu berhenti. Nah, trombosit itu bentuknya seperti itu, kayak pecahan-pecahan beling. Nah, makanya kenapa disebut sebagai keping-keping darah. Karena dia sama seperti pecahan kaca, keping-kepingan begitu. Dan dia sangat-sangat rapuh, sangat-sangat fragile. Nah, supaya kalau dia pecah sedikit ya dia langsung segera membekukan darah. Karena logikanya bahwa kalau kita luka atau tergores atau apa itu kan pasti ada tekanan tuh, makanya kenapa tergores, teriris. Nah, berarti diharapkan trombosit juga bisa pecah itu supaya nanti dia segera bertugas untuk membekukan darah seperti itu. Nah, kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih atau leukosit inilah yang secara langsung berperan dalam menghasilkan sistem imunitas, ya, membantu melawan tubuh dari kuman penyakit. Ini melindungi tubuh dari kuman penyakit. Itulah fungsi dari sel darah putih. Sel darah putih kita bisa lihat bentuknya lebih besar toh dari eritrosit dan platelet. Dan dia punya inti, ini dia punya inti macam-macam bentuknya ini. Nah, dia punya inti dan di pewarna juga ada. Berbeda dengan eritrosit dan platelet yang tidak punya inti. Seperti itu. Nah, dia juga berukuran lebih besar. Tetapi justru jumlahnya paling sedikit. Ya. Sel darah putih itu di dalam darah paling dia punya maksimum itu sekitar 7.000 sampai 9.000. Kalau tidak salah, yang sebentar dicek lagi. Tapi kalau sel darah merah itu jumlahnya paling banyak, 4 sampai 5 juta. Makanya kenapa darah kita berwarna merah? Karena sebenarnya kalau darah kita yang keluar itu ada platelet juga, ada leukosit juga, tetapi yang komposisi yang paling banyak itu eritrosit. Makanya kenapa darah kita ya warnanya merah. Kalau platelet ya ini dia punya jumlah itu ya kisarannya ratus ribuan, kayak 150 sampai 450 ribu, 150 ribu sampai 450 ribu ya seperti itu. Nah, leukosit ini ada macam-macam jenisnya. Ya, yang pertama ada monosit. Oke, Pak jelasin dulu monosit dan makrofag. Dia itu sama. Ya, jadi kalau dia masih berada di dalam, kita punya pembuluh darah itu berarti disebut dengan monosit.
Ya. Nah, apa fungsi dari monosit? Monosit ini fungsinya sebagai kayak kayak petugas yang berfungsi untuk memanggil teman-temannya yang lain begitu. Jadi kalau terjadi infeksi, monosit itu yang berfungsi untuk apa? Mengirimkan sinyal kepada ini sel-sel darah putih yang lain bahwa mari datang dulu ke sini. Karena ada infeksi di tempat ini. Jadi kayak bayangkan bahwa monosit itu akan share lock gitu, share lock untuk supaya limfosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil bisa tahu itu tempat terjadinya infeksi di mana, supaya dia mereka semua segera ke situ untuk membantu monosit melawan kuman penyakit yang sedang menginfeksi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian monosit juga dia itu kalau dia masih di dalam pembuluh darah, dia disebut monosit. Tetapi kalau dia sudah keluar dari pembuluh darah, itu dia dikenal dengan istilah makrofag. Fag itu artinya memakan. Makro berarti besar, si pemakan besar. Jadi dia juga turut untuk mau membunuh kuman penyakit. Jadi tidak hanya memanggil teman-temannya yang lain, tapi dia juga turut bertempur melawan kuman penyakit. Nah, kalau dia sudah keluar dari pembuluh darah untuk siap bertempur, itu dia tidak lagi disebut dengan monosit, tetapi dia sudah lebih aktif lagi dan lebih besar lagi yang disebut dengan makrofag. Ya. Selain itu, makrofag juga berperan sebagai cleaning service yang membersihkan puing-puing. Jadi kalian bayangkan bahwa ini sel-sel darah putih ini kan sudah berperang melawan kuman penyakit. Nah, pasti akan ada puing-puing yang tersisa atau yang terbentuk ya, atau kayak sel-sel yang ikutan mati dan di puing-puing sel itu juga ada di situ. Nah, makrofag ini berperan untuk membersihkan itu puing-puing supaya kayak jangan kotor gitu toh. Jadi bayangkan seperti kalau kita baru habis renovasi rumah atau baru habis renovasi kamar gitu, ya pasti kita harus segera bersihkan sudah yang kita renovasi tadi itu supaya tetap bersih. Nah, yang membersihkan itu puing-puing sel, puing-puing bakteri yang sudah mati itu adalah makrofag. Kemudian basofil, ya Pak lanjut ke basofil. Lihat basofil dia punya bentuk itu, dia warnanya seperti itu, biru keunguan dan ada banyak sekali granula. Lihat tipe granula besar sekali. Basofil itu yang berperan dalam reaksi alergi. Ya, jadi kalau tiba-tiba atau istilahnya itu inflamasi, ya inflamasi. Jadi kalau tiba-tiba kita makan udang, makan ikan, kita menghirup serbuk sari atau mungkin menghirup bulu hewan. Nah, kadang-kadang ada orang yang alergi toh. Nah, alerginya atau inflamasinya itu perwujudannya kita lihat dari ini merah-merah, gatal-gatal, pembuluh darah membesar misalnya. Nah, itu reaksi inflamasi. Nah, itu diperantarai oleh basofil. Jadi basofil itu yang berperan dalam proses itu. Alergi atau inflamasi. Kemudian yang kedua, eosinofil. Eosinofil dia punya bentuk inti itu gandeng dua seperti itu. Jadi bentuknya kayak dua begitu ya, bercabang dua intinya, dan dia juga berbintik-bintik atau granula, tetapi granulanya berwarna merah. Nah, eosinofil fungsinya untuk apa? Membunuh parasit berukuran besar. Ya, contohnya seperti cacing. Ya, jadi nanti Pak belum ada dia punya slide di sini yang ada gambar eosinofil memakan cacing yang besar yang kayak biasa yang ini kita cacingan itu Oxyuris vermicularis, mungkin pernah dengar orang yang penyakit cacingan itu kebanyakan cacing-cacingnya kecil. Nah, tetapi cacingnya kecil itu tapi ukurannya tetap lebih besar dari eosinofil, tetapi meskipun demikian eosinofil tetap masih bisa membunuh itu cacing ya. Nah, itu eosinofil ya, membunuh parasit berukuran besar. Kalau neutrofil khusus untuk membunuh bakteri dan jamur. Jadi kalau ada bakteri dan jamur uniseluler begitu, atau kayak kita kena panu misalnya, itu kan jamur toh, Tinea versicolor itu yang menyebabkan panu. Nah, itu berarti neutrofil yang berperan. Begitu ya. Kemudian yang berikut ada neutrofil ya, dia punya inti itu cabangnya 3. Beda dengan eosinofil yang cabangnya 1. Kalau basofil ya, ini intinya cuma 1 dan bentuknya mirip seperti ginjal toh. Neutrofil juga ada intinya bercabang 3 dan ada bintik-bintik juga, tapi bintik-bintiknya warnanya pink ya.
Jadi neutrofil, eosinofil, dan basofil itu dia bergranula. Granula itu yang bintik-bintik ini. Tetapi kalau makrofag dan monosit itu agranula. Jadi tidak bergranula. Ini bukan granula. Ini mungkin cuma kayak efek dari gambar yang mereka gambar. Jadi atau untuk sementara kita asumsikan saja bahwa bintik-bintik ini adalah puing-puing sel yang dia sementara bersihkan, debris-debris sel yang dia sementara bersihkan itu. Limfosit juga sama, dia agranular, dia tidak punya granula atau bintik-bintik, gitu ya. Nah, limfosit ini dapat kita bagi menjadi dua. Sebentar. Limfosit dapat kita bagi menjadi dua. Ini dengar baik-baik, ada limfosit T dan limfosit B. Nah, supaya mudah untuk kalian ingat saya limfosit B. B itu body. T, ya oke, intinya limfosit B itu B, body, artinya limfosit yang menghasilkan antibody. Kalau limfosit T, itu adalah limfosit yang khusus untuk menghancurkan sel-sel yang sudah terinfeksi lebih dalam. Jadi daripada kita membunuh itu virus, yaitu sel-sel yang juga sudah terlanjur rusak parah, kita matikan juga sekalian. Jadi limfosit T itu berfungsi untuk apa? Membunuh sel-sel yang sudah terinfeksi virus. Jadi virus dan selnya dimatikan sekalian. Dan juga dia bertugas untuk membunuh sel-sel yang sudah berubah menjadi sel-sel kanker. Ingat itu ya, sel-sel yang sudah berubah menjadi sel-sel kanker dan sel-sel yang sudah terinfeksi virus lebih dalam berarti dimatikan oleh limfosit T. Ya. Kalau limfosit B yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini juga pasti akan membunuh kuman penyakit. Dan antibodi itu dia punya memori, anggap saja dia punya jangka waktu. Ini ada yang kayak misalnya saja kalau kita vaksin polio, itu kan vaksin polio sekali seumur hidup, toh berarti antibodinya itu punya ingatan yang kuat terhadap polio selama-lamanya. Tetapi ada beberapa penyakit tertentu yang di memori itu tidak begitu banyak, jadi biasanya selama kita hidup, kita harus vaksin selama kurang lebih maksimum 3 kali. Jadi seperti Pak dulu waktu berangkat sekolah itu, diharuskan untuk vaksin BCG, kok apa BCG itu, ya Pak dulu Pak itu kepanjangan, pokoknya BCG itu penyakit ya. Jadi itu Pak harus vaksin itu ini minimal 2 kali seumur hidup. Jadi waktu itu kan Pak waktu masih bayi kan sudah vaksin itu, tapi ya mau tidak mau harus vaksin lagi misalnya. Sudah vaksin MMR itu measles, rabies dan apa. Nah itu maksimum harus 3 kali seumur hidup, begitu. Karena supaya ini memorinya itu tetap ada, supaya itu antibodi itu tetap ingat kalau misalnya saya ada rabies masuk tetap dibunuh, ya toh. Jadi seperti kalau yang vaksin COVID itu kan sebenarnya itu adalah virus yang sudah dilemahkan, disuntikan ke dalam tubuh kita untuk merangsang tubuh kita menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini diharapkan dia akan ingat terus dengan ini virus ini COVID. Nah, jadi kalau itu ada virus COVID berikut yang menyerang kita, ini antibodi langsung kebas, langsung libas gitu. Nah, itu asumsinya kalau virus COVID ini belum bermutasi. Dan kalau dia sudah bermutasi, ya berarti kita harus buat lagi vaksin yang baru yang dia lebih spesifik lagi membunuh virus COVID yang bersangkutan. Jadi itu saja mengenai bagian sel yang bagian darah yang padat, ya. Nah, ini sekarang hemoglobin. Inilah sekarang bagaimana caranya hemoglobin itu mengangkut oksigen. Jadi ingat hemoglobin itu memang utamanya dia mengangkut oksigen, yaitu oksigen yang nantinya mau dibawa ke kita punya sel-sel tubuh. Karena kita punya sel-sel tubuh lah yang beraktivitas, berarti mereka membutuhkan oksigen. Oksigen untuk apa? Membakar itu makanan. Nah, jadi harus ada makanan, tapi harus ada oksigen juga. Kedua ini kalau bergabung, barulah dihasilkan energi. Energi itu yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup untuk beraktivitas. Jadi kenapa sampai ini Pak bisa berbicara seperti ini? Karena butuh energi toh. Bagaimana sampai kalian bisa bangun dan setiap hari menjalankan berbagai aktivitas kalian di rumah, di sekolah, dan di lain tempat misalnya. Nah itu karena kita punya energi. Nah energi itu dihasilkan oleh apa? Kita punya sel-sel tubuh.
Nah, sel-sel tubuh bagaimana mereka bisa menghasilkan energi? Karena pertama dapat dari makanan yang kita makan dan ditambah lagi dengan oksigen yang kita hirup. Jadi ingat, makan tanpa bernapas percuma. Bernapas tanpa makan juga percuma. Harus makan dan bernapas sama-sama. Kalau tidak ya percuma. Tidak akan ada energi yang dihasilkan. Nah, hemoglobin itu dia mengangkut oksigen untuk dibawa ke sel-sel, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga mengangkut CO2 untuk nanti mau dibawa keluar. Supaya sampai ke paru-paru kita hembuskan keluar. Karena CO2 kita tidak perlukan. Jadi kita hirup oksigen, ya, dibawa ke sel-sel tubuh itu oleh hemoglobin, kemudian hemoglobin akan angkut itu CO2 dibawa keluar supaya kita hembuskan keluar. Seperti itu. Nah, sekarang ini depo reaksi, ya. Jadi kita lihat yang CO2 dulu. Oksigen dulu, lihat. Oksigen kalau H+ tambah HBO2, ya. Kalau reaksinya ini hemoglobin tambah oksigen menjadi HBO2, ingat itu berarti reaksi itu berlangsung di dalam pembuluh darah. Kenapa? Pembuluh darah sedang mengangkut oksigen. Jadi ingat, kalau dia punya reaksi itu, ini anak panahnya ke kiri begini. Pokoknya kalau oksigen tambah Hb menghasilkan HBO2, berarti itu sedang diangkut di pembuluh darah. Tetapi kalau reaksi ini terbalik, ya, lihat Pak kursornya, kalau HBO2 anak panahnya ke kanan menghasilkan Hb tambah oksigen, itu berarti reaksi tersebut berlangsung di mana? Berlangsung di dalam sel-sel tubuh. Karena apa? Di dalam sel-sel tubuh itu Hb akan lepas, akan memisah dengan oksigen supaya oksigen bisa diambil oleh sel-sel tubuh, Hb-nya kembali oleh akan kembali melalui pembuluh vena ke jantung untuk nanti bisa ambil lagi oksigen berikut. Jadi itu yang Pak harus tekankan. Ingat dia punya reaksi. Kalau Hb tambah oksigen menghasilkan HBO2 itu di pembuluh darah, tetapi kalau sebaliknya HBO2 menghasilkan Hb tambah oksigen, berarti itu berlangsung di dalam sel-sel tubuh. Itu berlangsung di dalam sel-sel tubuh. Di mana Hb itu sudah melepaskan oksigen untuk mensuplainya kepada sel-sel tubuh. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan CO2? Nah, jadi ini alveolus, ya. Alveolus itu kan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan CO2. Ini pembuluh darah, sel-sel darah merah, dan ini kita punya sel-sel tubuh, tissue cell, sel-sel jaringan atau sel-sel tubuh. Nah, jadi itu dia ini oksigen tambah Hb menjadi HBO2 ini kan berlangsung di dalam pembuluh darah, kapiler. Tetapi kalau HBO2 sudah menjadi Hb tambah oksigen, maka oksigen itu dilepaskan. Itu berlangsung di sel-sel tubuh. Jadi oksigen diambil. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan, kan sel-sel tubuh itu bernapas. Dia ambil oksigen, tapi dia mengeluarkan CO2. Nah, CO2 ini kan harus dikeluarkan juga. Nah, CO2 ini dikeluarkan bisa melalui beberapa jalur. Yang pertama, CO2 itu bisa berikatan dengan Hb. CO2 berikatan dengan Hb menjadi karbominohemoglobin. Nah, jadi Hb juga bisa mengangkut CO2. Baru nanti dia bawa kembali ke sini. Terus CO2 juga bisa bereaksi dengan air yang ada di dalam darah. Nah, CO2 bereaksi dengan air menjadi H2CO3, asam karbonat. Baru nanti dia bawa. Kemudian CO2 juga bisa larut di dalam plasma darah. Ya, di dalam plasma darah yang yaitu bagian darah yang cair, dia bisa larut juga. Nah, ini juga sama, kalau dia larut di dalam air, dia larut dalam plasma darah, dia juga dalam bentuk asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat ini yang berperan sebagai penyangga. Ingat ya, mungkin di kimia kalian sudah belajar tentang larutan penyangga atau apa dia istilah buffer, ya, buffer. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan kimia yang secara khusus berfungsi untuk apa? Mempertahankan pH. Ini juga penting dilakukan di darah. Darah pH-nya harus seimbang karena kalau tidak nanti ini enzim-enzim, protein-protein yang terdapat di dalam darah itu akan rusak kalau terlalu asam, kalau terlalu basa. Jadi H2CO3 ini asam bikarbonat ini juga sekaligus bertindak sebagai larutan buffer atau penyangga, mempertahankan pH. Umumnya dijaga dari pH yang asam ketimbang basa karena pH yang asam itu yang lebih sering terjadi daripada pH basa. Nah, itulah yang dipertahankan oleh asam bikarbonat supaya jangan terlalu asam.
Karena kalau terlalu asam berarti itu tandanya juga bahwa kadar CO2 di dalam darah kita terlalu tinggi. Itu nanti kita asidosis, asam ya, asidosis. Seperti itu. Nah, ini sekarang merupakan kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Ya. Jadi ini orang buat dalam bentuk kurva seperti ini. Kalian ingat saja, kalau ke kiri itu berarti afinitasnya semakin tinggi, kalau ke kanan afinitasnya semakin rendah. Apa itu afinitas? Afinitas itu daya ikat. Ya. Daya ikat terhadap apa? Ini merupakan grafik daya ikat hemoglobin terhadap oksigen. Ya. Jadi kalau memang ini hemoglobin itu mengikat oksigen dengan daya ikat atau afinitas yang tinggi. Tetapi kalau lingkungannya itu, tetapi dia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Gitu. Kalau misalnya saja dia memang mengikat oksigen dalam afinitas yang tinggi. Tetapi kalau misalnya lingkungannya itu panas, mungkin dia sudah tidak lagi mengikat oksigen dalam afinitas yang tinggi, begitu, atau pH dan lain sebagainya, begitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi ingat ya, grafik ini kalau dia shift bergeser ke kiri berarti afinitas semakin tinggi terhadap oksigen. Jadi semakin banyak oksigen yang bisa dia ikat. Tetapi kalau ke kanan itu dia berkurang, dia punya afinitas. Jadi coba kita lihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan grafik ini bergeser ke kiri ya. Ini kurva disosiasi ini bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri, ingatnya berarti afinitasnya semakin tinggi, kalau ke kanan afinitasnya semakin rendah. Itu adalah apa? Kadar CO2. Kadar CO2 semakin rendah berarti Hb semakin banyak mengikat oksigen, berarti dia bergeser ke kiri. Berarti tinggal kalian hafal salah satu, yang kanan tinggal kalian balik saja tuh. Jadi kalau CO2 rendah ke kiri, oh berarti kalau tinggi ke kanan, selesai begitu saja. Kemudian kalau pH ion H+ semakin rendah, artinya bahwa pH semakin rendah, ya. pH semakin rendah berarti sama juga, afinitasnya semakin tinggi, bergeser ke kiri, afinitas semakin tinggi. Kemudian suhu semakin rendah, ya ini, suhu semakin rendah, itu juga bergeser ke kiri, berarti afinitasnya semakin tinggi. Kemudian ini, ada HbF. HbF ini adalah hemoglobin untuk bayi, ya. Jadi hemoglobin bayi itu dia afinitasnya paling tinggi sudah ketimbang hemoglobin yang ada di orang dewasa. Itu dia bergeser ke kiri. Kemudian ada 2,3 difosfogliserat. Ini merupakan senyawa metabolit dari hasil respirasi seluler. Kalau dia rendah juga itu nah ini 2,3 dpg ini biasanya dia turut berkontribusi atau turut berdampak pada pengangkutan oksigen. Sehingga ini yang kebanyakan selalu dilihat juga di pengkadar. Kalau kadarnya rendah, berarti otomatis dia tidak akan menghambat hemoglobin dalam menyerap oksigen, sehingga nanti afinitas hemoglobin terhadap oksigen akan semakin tinggi. Seperti itu ya. Pak kasih waktu untuk lihat ini dulu. Jadi kalau yang ke kanan ya sebaliknya saja. Jadi kalau dia tinggal hafal yang sebelah kiri, kanan tinggal kalian balik. Gitu. Jadi ada kadar CO2 rendah, nilai pH semakin rendah, 2,3 difosfogliserat rendah, suhu juga rendah, dan ditambah dengan hemoglobin fetal atau hemoglobin fetus yang pada bayi, itu kalau, dari yang CO2 sampai suhu kalau dia rendah, berarti kurva bergeser ke kiri. Kalau dia hemoglobin fetalnya ada dan dalam jumlah yang lebih banyak, Hb-nya itu berarti kurvanya bergeser ke kiri. Gitu ya. Jadi siapa tahu kalau Pak kasih soal grafik seperti ini kalian bisa membedakan bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Hafal saja salah satu ke kiri, terus kanan tinggal kalian balik. Nah inilah yang dikenal dengan istilah efek Bohr, yang mungkin oleh penemunya Bohr. Jadi ini disebut efek Bohr. Jadi bagaimana efek dari pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap afinitas hemoglobin terhadap oksigen.
Ya, jadi memang hemoglobin dia bisa mengikat oksigen, tetapi ternyata daya ikatnya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Sekarang kita masuk ke anatomi dari jantung. Oke, anatomi dari jantung itu kita lihat bahwa untuk mamalia ya, kayaknya Pak sudah jelaskan belum ya yang di sini tentang anatomi? Oh sudah? Ingat juga Pak sudah sempat singgung juga tentang anatomi jantung dari vertebrata yang lain. Oke? Nah, pada video sebelumnya Pak sudah menjelaskan bahwa jantung itu memiliki 4 ruang, ya. 4 ruang itu yaitu 2 serambi di bagian atas dan 2 bilik di bawah. Nah, serambi nama lainnya atrium, bilik nama lainnya adalah ventricle. Ingat itu ya. Jadi atrium atau serambi dan bilik atau ventricle. Jadi hati dibagi jadi 4 ruangan, 2 di atas itu serambi atau atrium dan bilik itu ventricle. Dan sekat-sekat yang memisahkan antara keempat ruangan itu adalah sekat yang sempurna. Gitu? Artinya apa? Sekat yang sempurna ini memungkinkan agar tidak ada pencampuran antara darah yang bersih dan darah yang kotor. Ini nanti materi yang ini kalian akan dapatkan juga di Kurnas tetapi di kelas 11. Jadi diharapkan agar materi ini kalian bisa ingat, catat baik-baik supaya nanti sampai kelas 11 kalian bisa lebih paham atau lebih mudah untuk dipahami karena kalian sudah pernah dapat ini. Jadi saya ulangi, sekatnya juga sempurna ya. Dan sekat yang sempurna ini akan berdampak atau berkontribusi terhadap tidak akan adanya pencampuran antara darah bersih dan darah kotor. Ingat itu. Kemudian, kemudian kalau ada gambar jantung dan ketika kalian mengerjakan soal atau melihat gambar jantung begitu, ingat kiri kanannya itu ikut kiri kanan gambar, bukan ikut kiri kanan kita ya. Jadi sebelah ini yang kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah ini semua ada apa? Pembuluh darah yang melekat pada jantung itu disebut dengan pembuluh nadi jantung, pembuluh koroner. Kemudian ini ada pembuluh darah, ini kalau warna biru, kalau digambar kalau dia kasih warna biru berarti itu adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Kalau dikasih warna merah itu berarti pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri ini adalah berfungsi untuk apa? Membantu jantung untuk mengedarkan darah. Jika kalian bayangkan seperti kalau di rumah itu kita ada bak penampung air tuh. Nah, bak penampung air itu adalah ini kita pun jantung, sedangkan yang nanti itu air itu dialirkan melalui selang, melalui pipa tuh. Nah, pipa atau selang itu anggap saja itulah merupakan pembuluh darah. Nah, biasanya dikasih warna merah itu artinya darahnya bersih, kaya oksigen. Jadi itu yang arteri, tetapi kalau darahnya itu kaya CO2 biasanya dilambangkan dengan warna biru. Seperti itu. Nah, ini sekarang siklus jantung, siklus kardiak. Ya. Jadi siklus jantung itu bagaimana dalam satu kali siklus atau satu kali dia mengembang dan mengempis. Itu disebut dengan siklus kardiak. Ya. Jadi satu kali siklus. Nah, sekarang perhatikan. Ini sekarang kalian fokus ke ini. Ada serambi di atas dan bilik di bawah. Ingat, mereka berdua itu saling bertolak belakang kerjanya, antagonis. Kalau satu mengembang, satu mengempis. Jadi dia begini. Nah, bisa lihat di video ya, di ini kameranya Pak tuh. Nah, dia begini. Jadi dia tidak buka sama-sama, dia tidak seperti ini. Dia tidak buka sama-sama, dia tidak kempis sama-sama. Dia ini kalau di atas buka, ini siap press. Kalau di atas press, dia siap buka di bawah. Nah, begitu. Dia terbalik begitu ya, terbalik. Nah, dia begitu. Nah, begitu. Nah, itulah yang satu kali siklus. Jadi, kalau dia kempis, itu berarti berkontraksi. Tapi kalau dia mengembang, itu berarti dia relaksasi. Dan ingat, logikanya kalau dia mengempis, berarti dia memompa darah. Berarti darah akan keluar dari jantung. Tapi kalau dia mengembang, dia relaksasi, berarti dia akan terisi dengan darah. Ingat itu ya.
Jadi siklus kardiak atau siklus jantung ada 3 tahap. Yang pertama ada diastol. Diastol itu adalah di mana, oke, ingat ya, ada diastol, ada sistol. Diastol itu adalah tekanan ketika jantung mengembang. Ingat, tekanan ketika jantung mengembang atau relaksasi. Nah, kalau sistol adalah tekanan saat jantung memompa atau mengempis. Berarti dia pompa, berarti darah keluar. Ya. Jadi siklus yang pertama diawali dengan diastol. Jadi jantung akan membesar, ya, jantung akan mengembang. Sorry Pak, lihat WA dulu, ini penting. Sebentar ya Pak, pause dulu. Jadi Pak ulangi lagi, tahap pertama diastol. Jadi diastol itu tekanan saat jantung mengembang. Jantung mengembang berarti dia terisi darah. Dalam hal ini bilik yang mengembang, ventrikel. Ini yang ventrikel, lihat ini ventrikel di bawah, atrium di atas. Ini atrium atau serambi. Ini bilik. Nah lihat, sebelah kiri jantung, baik itu serambi kiri maupun bilik kiri, dikasih warna merah. Artinya apa? Artinya bagian kiri jantung itu memang terisi dengan darah yang bersih. Tetapi kalau bagian kanan jantung itu berisi darah yang kotor. Darah kaya CO2. Gitu ya. Nah, diastol itu biliknya, ventrikelnya mengembang. Mengembang berarti serambi di atas mengempis. Nah, jadi serambi di atas ada darah, dia pompa ke bilik. Jadi nanti bilik mengembang, dia siap terima. Begitu. Sekarang kalau dia sudah, nah, jadi ini dia biliknya itu mengembang dulu. Kalau biliknya sudah mengembang, maka tahap yang kedua, serambi siap mengempis. Serambi mengempis berarti dia siap untuk apa? Press itu darah, pompa itu darah, keluarkan atau masukkan ke bilik sini. Begitu ya. Jadi bilik akan mengembang, sedangkan serambi akan pompa. Jadi lihat begini toh. Ini jadi dia begini. Nah, karena di atas serambi pompa berarti bilik kan sudah mengembang duluan toh. Nah, dia siap terima. Nah, sekarang tahap yang ketiga, ventricular systole atau ini biliknya memompa. Berarti nanti ventrikel dia sudah terisi dengan darah, sekarang dia sudah siap untuk kontraksi supaya dia bisa kasih keluar itu darah keluar. Nah, perhatikan antara serambi dan bilik, serambi tidak bisa membawa darah keluar. Serambi hanya bisa pompa ke bilik. Nanti bilik yang bisa memompa itu darah keluar. Terserah apakah mau ke paru-paru untuk sistem peredaran darah kecil ataukah mau ke seluruh tubuh untuk sistem peredaran darah besar. Jadi ingat itu ya, diastol dia mengembang, kemudian tahap yang kedua atrial ya. Dia ini sistol, dia pompa kemana? Ke bilik, dia pompa darah ke bilik. Nah, kalau bilik terima darah berarti otomatis bilik harus mengembang. Tidak bisa kalau bilik lagi menerima darah dia juga pompa, tidak bisa. Nah, nanti dia mengembang, dia terisi dengan darah. Itu bilik toh, karena serambi atau atrium lagi sistol, lagi memompa. Nah, nanti kalau dia sudah pompa habis itu darah, bilik sudah terima itu darah, nanti siap gilirannya bilik atau ventrikel yang sistol. Sistol dia pompa. Nah, pompa makanya lihat darahnya itu akan keluar ke pembuluh darah untuk siap menuju ke seluruh tubuh dan juga paru-paru. Begitu ya. Jadi di sini diastol ini serambi dan bilik mengembang sama-sama. Perhatikan ya. Jadi kalau diastol yang di atas ini serambi mengembang, terisi darah. Sekarang serambi sudah mengembang atau diastol. Jadi ingat ya, diastol itu pasti relaksasi, pasti dia mengembang. Kalau sistol itu kontraksi, berarti dia mengempis, berarti darah keluar. Nah, kalau diastol berarti sekarang jantung terisi darah. Sekarang kalau jantung terisi darah di serambi sudah terisi darah, sekarang giliran serambi pompa. Pompa kemana? Ke bilik. Pada saat yang bersamaan bilik pasti diastol. Jadi perhatikan baik-baik. Di tahap ini serambi sistol itu sama saja dengan bilik diastol. Ya, serambi pompa pada saat yang bersamaan bilik yang mengembang untuk tada, terima itu darah. Nanti kalau sudah terisi dengan darah baru dia akan
pompa itu, dia akan pompa itu bilik, dan nanti bilik akan pompa, akan sistol untuk membawa darah keluar. Seperti itu. Nah, ini yang biasanya orang bisa mendeteksi itu siklus jantung pakai alat yang dinamakan dengan elektrokardiogram. Ya, itu alat yang mesin untuk tahu ini detak jantung. Itu kayak biasa orang yang apalagi koma atau apa supaya tahu bahwa dia masih hidup, orang biasa pasang itu, nanti dia punya grafik naik turun tuh. Itu elektrokardiogram. Kalau dia punya hasil itu yang naik turun itu disebut dengan elektrokardiograf. Nah, itu kenapa alat listrik, karena ini kita pun jantung itu memompa itu, rangsangan itu dibawa dalam bentuk impuls listrik. Nah, makanya kenapa kita pakai alat-alat listrik untuk mendeteksi. Nah, nanti dia akan seperti ini. Dia menggunakan nanti ini itu apa tuh naik turun. Dia punya grafik ya, siklus jantung. Nah, siklus jantung kalian lihat, kalau biasa orang dokter periksa kita mendetak jantung, itu nanti dia akan ada dua bunyi yang biasanya diibaratkan dengan loop duk. Duk 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 duk. Jadi dia kayak bunyinya itu double dua, loop duk loop duk loop duk. Nah, gitu. Nah, bunyi yang pertama itu, nah apa itu bunyi? Bunyinya itu bunyi apa yang terdengar oleh kita pun jantung, di kita pun jantung. Itu adalah sebenarnya bunyi dari katup kita yang menutup. Jadi di jantung kita itu juga ada katup. Kalian bayangkan katup itu seperti pintu. Darah sudah siap masuk, tapi harus tunggu dulu pintu terbuka. Kalau pintu belum terbuka, berarti belum bisa darahnya masuk begitu. Jadi kalau loop duk bunyi yang pertama itu adalah bunyi ketika katup AV, katup atrioventrikular menutup. Ya. Kemudian bunyi dup yang kedua itu adalah apa? Bunyi dari katup semilunaris yang menutup. Jadi katup AV yang menutup dan katup semilunaris yang menutup. Jadi intinya bunyinya itu karena katup yang menutup. Ya. Jadi loop itu adalah katup di mana AV itu atrioventrikular. Katup di antara atau katup yang membatasi antara atrium, serambi, dan bilik atau ventrikel. Itu yang menutup. Itu bunyi yang pertama. Kalau bunyi yang kedua itulah katup semilunaris yang menutup. Katup semilunaris ini adalah katup yang membatasi antara jantung dengan pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Seperti itu. Ini bisa dibaca sendiri saja. Nah, sekarang apa yang mengontrol? Ini penjelasan yang lebih mendetail dari ini, siklus jantung. Jadi silakan kalian baca lagi supaya lebih mengerti. Nah, yang ini ECG, elektrokardiogram. Ini yang biasa orang lihat itu naik turun. Nah, masing-masing itu grafik itu ada bagiannya. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya jantung itu bisa berkontraksi? Nah, ingat, jantung itu berbeda dengan organ-organ kita yang lain. Organ-organ kita yang lain itu dia kalau mau beraktivitas, dia menunggu perintah dari otak. Tetapi kalau jantung, dia tanpa perintah dari otak pun, dia bisa berkontraksi sendiri. Nah, kontraksinya itu kalian bayangkan saya seperti kalau kita HP ini kan pasti pakai tower, kita sinyal itu kan karena ditransmisikan oleh tower yang ada di dekat kita punya rumah atau tepat dekat kita punya area, makanya kenapa kita bisa menerima sinyal. Nah, jantung juga pakai seperti itu, semacam tower. Nah, towernya itu ada dua. Tower yang pertama dan paling utama disebut dengan tower SA, sinoatria. Jadi dia berada di serambi kanan di sini. Itu dia ada tower yang pertama. Itu yang dia mengeluarkan sinyal yang pertama kali. Ketika dia mengeluarkan sinyal yang pertama kali, jadi SA node atau nodus SA, sinoatrial di serambi kanan, itu disebut dengan pacemaker. Ya. Dia yang pertama kali mengeluarkan itu sinyal. Ketika dia mengeluarkan itu sinyal, maka itu sinyal itu akan diterima oleh kedua serambi, sehingga serambi sekarang sudah aktif, sudah bisa berkontraksi dan relaksasi, sudah bisa sistol dan diastol. Nah, nanti sinyal itu kemudian akan ditangkap oleh tower yang kedua. Tower yang kedua itu adalah tower apa? AV, atrioventrikular. Dia berada di tengah-tengah sini. Dekat batas antara serambi dan bilik. Gitu. Jadi dia dekat-dekat serambi dan bilik. Nah, nanti sinyal itu dia terima oleh AV,
oleh tower yang kedua, nanti itu tower yang kedua itu akan menyalurkan lagi itu sinyal ke bilik. Karena kalau tadi kan cuma di serambi tuh, jadi SA itu cuma di serambi, nanti AV itu yang akan sebarkan itu ke bilik melalui apa? Melalui jaringan yang namanya serabut Purkinje, jaringan Purkinje. Jadi ingat itu ada tiga tower. SA membuat serambi aktif, serambi bisa kontraksi, relaksasi. Tower yang kedua AV, atrioventricular, itu nanti dia akan mengirimkan sinyal kepada bilik yang dimana dengan bantuan, lihat ini SAAV ini dia akan menyalurkan itu sinyal ke ujung jantung dulu. Jadi dia bukan dari sini. Jadi nanti ini nodus AV itu memang dia di sini, tapi dia akan mengirimkan, akan melemparkan itu sinyal langsung ke ujung jantung. Nah nanti baru sampai di ujung jantung ada lagi jaringan yang ketiga, yaitu jaringan Purkinje yang akan menyebarkan itu sinyal ke seluruh bilik. Sehingga sekarang serambi dan bilik sudah aktif, sudah bisa berkontraksi dan relaksasi. Bisanya. Jadi SA ke serambi, FA dia langsung ini. Jadi begitu ya, sinyal pertama kali oleh SA, terus SA sinyal diterima oleh SA dulu, terus SA menyebarkannya ke serambi. Terus serambi diterima oleh tower yang kedua, nodus AV. AV itu kemudian akan melemparkan itu sinyal ke ujung jantung, ya. Kemudian ujung jantung oleh serabut Purkinje akan disebarkan ke seluruh permukaan bilik. Seperti itu. Inilah bagaimana jantung kita itu dikontrol, bisa berdetak sendiri tanpa perintah jantung, tanpa perintah otak. Nah, SA node ini yang disebut dengan pemacu jantung. Ini yang kadang-kadang kalau sinyalnya lemah, kita punya jantung lemah, tidak bisa berkontraksi kuat. Sehingga kadang-kadang kita ke dokter atau oleh dokter di rumah sakit, kita pasang alat pacu jantung. Jadi sebenarnya yang kalian pernah dengar alat pacu jantung, itu dia menggantikan posisi atau menggantikan fungsi dari nodus SA. Nah, kalau orang sudah pakai alat pacu jantung, nah sinyalnya ini kan sinyal listrik, jadi biasanya dia jangan dekat-dekat dengan alat-alat elektronik, karena nanti kalau alat-alat elektronik mengeluarkan sinyal, bisa saja itu sinyal SA itu terganggu, sehingga nanti kita punya jantung detaknya tidak beraturan, seperti itu. Oh, ternyata ini sudah selesai ya. Jadi itu saja untuk materi ini. Nanti minggu depan Pak akan kasih tugas ya, tugas sebagai persiapan untuk minggu depannya lagi. Kalian siap untuk ulangan untuk bab ini. Jadi silakan, sudah ada 2 video, Pak kasih waktu kalian untuk menyaksikan juga. Ingat harus disaksikan. Apalagi Pak sudah rekam seperti ini berarti semakin memudahkan kalian. Karena kalian bisa menonton kapan saja. Kalian yang atur sendiri, kalian punya waktu. Dan saya rasa itu sangat-sangat convenient ya, sangat-sangat praktis, sangat-sangat nyaman dan mudah seperti itu. Oke, dan itu saja yang ingin Pak sampaikan. Ingat jaga kesehatan semua karena ini angka positif semakin meningkat. Begitu, kemudian jaga makan juga. Kemana-mana ingat harus pakai masker, bila perlu double maskernya, bila perlu pakai masker medis. Kemudian ingat selalu mencuci tangan atau minimal membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi supaya cuci itu tangan ya. Itu saja. Thank you and I'll see you on the next meeting ya. Itu saja. Terima kasih semuanya.